Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Krisila Filonia Zulfade Sodelsani dengan NIM 24036120 dari Prodi Kimia NK. Baiklah, di sini saya akan membuat tugas video pada mata kuliah pengantar kewirausahaan dengan dosen pengampu Bapak Fahmil Haris, SPD MPD. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang pengembangan kewirausahaan. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang kewirausahaan. Kewirausahaan adalah kemampuan seseorang dalam mengidentifikasi peluang, mengambil risiko, dan mengelola sumber daya untuk menciptakan nilai tambah melalui usaha baru atau mengembangkan usaha yang sudah ada. Seorang wirausaha adalah individu yang berani mengambil risiko dan inovatif dalam menciptakan produk atau jasa yang bermanfaat bagi masyarakat. Selanjutnya, model pengembangan kewirausahaan. Dalam mengembangkan usaha, ada 3 aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama itu ada aspek penjualan, aspek manajemen, dan aspek strategi. Baiklah, saya akan membahas tentang aspek penjualan. Aspek penjualan mayoritas yang akan dibahas adalah mayoritas umur, asal, dan juga kecenderungan konsumen dan proses penjualan. Yang kedua adalah aspek manajemen. Dalam aspek manajemen, kita akan membahas tentang pembuatan produk, perencanaan, pemasaran, hingga perencanaan distribusi produk. Yang ketiga, itu ada aspek strategi. Aspek strategi biasanya akan membahas tentang cara meningkatkan kualitas produk, membuat produk baru, atau bekerja sama dengan pihak lain. Selanjutnya, itu ada tahapan pengembangan kewirausahaan. Tahapan pengembangan kewirausahaan itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada memiliki ide usaha, yang kedua itu penyaringan ide atau konsep usaha, yang ketiga pengembangan rencana usaha atau business plan, yang keempat itu implementasi rencana usaha dan pengendalian usaha. Selanjutnya itu ada teknik pengembangan kewirausahaan. Pengembangan usaha dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu A. Perluasan skala usaha, B. Perluasan cakupan usaha, C. Perluasan dengan kerjasama, penggabungan, dan ekspansi baru. Dalam perluasan skala usaha, beberapa cara umum yang digunakan untuk memperluas skala usaha antara lain, yang pertama itu menambah kapasitas mesin dan tenaga kerja serta tambahan jumlah modal untuk investasi. Yang kedua itu menambah jenis barang atau jasa yang dihasilkan. Yang ketiga itu menambah lokasi usaha di tempat lain. Yang ketiga itu tentang jenis-jenis strategi pengembangan usaha. Dalam jenis-jenis strategi pengembangan usaha itu terbagi menjadi 4 strategi. Yang pertama itu ada strategi integrasi vertikal, yang kedua itu strategi intensif, yang ketiga itu strategi diversifikasi, yang keempat itu strategi bertahan. Selanjutnya kita akan membahas tentang analisis produk dan pasar dalam pengembangan kewirausahaan. Yang pertama itu tentang produk. Produk dibedakan menjadi 2 macam, yaitu produk yang berwujud dan produk yang tidak berwujud. Contoh produk yang tidak berwujud itu adalah barang. Sedangkan contoh produk yang tidak berwujud itu contohnya jasa. Yang kedua itu adalah pasar. Unsur yang membentuk pasar ada 3 macam, yaitu orang atau pribadi. Yang kedua itu kebutuhan serta keinginan. Yang ketiga itu daya beli. Yang kelima, kita akan membahas tentang perencanaan pengembangan unit bisnis. Dalam perencanaan pengembangan unit bisnis, itu terbagi menjadi 8 macam. Yaitu yang pertama adalah mengidentifikasi visi misi bisnis. Yang kedua itu menganalisis lingkungan eksternal. Yang ketiga itu menganalisis lingkungan internal. Yang keempat memilih tujuan dan sasaran bisnis. Yang kelima mengembangkan strategi bisnis. Yang keenam itu merinci rencana program. Yang ketujuh mengimplementasikan rencana program. Dan yang terakhir itu mengumpulkan umpan balik serta menguji pengendalian. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengembangan wirausaha kontemporer. Bisnis kontemporer ialah seseorang yang menciptakan suatu produk dan dijual kepada konsumen atau masyarakat. Dengan tujuan utamanya itu untuk memperoleh keuntungan atau laba. Tetapi dalam pemasaran produk ini menggunakan cara modern seperti penjualan dalam via internet atau online, delivery makanan atau barang. Ciri-ciri bisnis kontemporer atau bisnis modern terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada spesialisasi, yang kedua saling ketergantungan, yang ketiga produksi massal. Baiklah, sekarang kita akan membahas satu persatu. Yang pertama itu ada spesialisasi.
Kegiatan bisnis sekarang cenderung kepada adanya pengkhususan atau spesialisasi. Dalam pembagian kerja dilakukan spesialisasi jabatan. Yang kedua itu saling ketergantungan atau interdependence. Bisnis hanya bergerak dalam bidang tertentu, maka suatu perusahaan kegiatannya tergantung kepada perusahaan yang lain. Yang ketiga itu ada produksi massal. Barang-barang yang dihasilkan cenderung dalam jumlah besar dan terus-menerus dalam berbagai ukuran sehingga mudah dipilih oleh konsumen. Oleh sebab itu, perusahaan selalu mencari titik efisiensi yang paling maksimal dengan cara yang pertama mekanisasi, penggunaan mesin serba otomatis dan canggih dengan mengkombinasikan teknologi tinggi, keahlian dan sistem kontrol kuat. Yang kedua itu standarisasi. Standarisasi itu pembuatan barang dengan ukuran tertentu. Yang ketiga, komputerisasi. Komputerisasi itu menggunakan komputer baik dalam produksi maupun administrasi. Yang keempat, kerjasama dengan lembaga terkait. Perjanjian sementara maupun selamanya atau permanen. Selanjutnya, apakah kalian tahu apa itu wirausaha? Baiklah, definisi wirausahaan merupakan seseorang yang melakukan kegiatan bisnis dengan gigih untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan dengan hasil yang membanggakan. Faktor yang mempengaruhi karakteristik wirausaha itu ada terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama ada sikap dan perilaku. Sikap dan perilaku seorang wirausahaan memiliki sikap dan perilaku yang mandiri, berani mengambil risiko dan tidak mudah menyerah. Yang kedua itu ada kreativitas. Wirausahaan memiliki kemampuan untuk berpikir dan melakukan sesuatu yang baru atau memodifikasi produk atau jasa yang sudah ada. Yang ketiga, kepemimpinan. Wirausahawan memiliki sikap dan perilaku yang terbuka terhadap saran dan kritik dan mudah bergaul dan bekerja sama. Yang keempat itu ada orientasi tindakan. Seorang wirausahaan mengambil inisiatif untuk bertindak, bukan menunggu sebelum sebuah kejadian yang tidak dikehendaki terjadi. Yang kelima, kemampuan memanfaatkan peluang. Wirausahaan mampu memanfaatkan setiap peluang yang ada. Yang keenam itu ada strategi pemasaran. Seorang wirausahaan memiliki strategi pemasaran yang efektif. Baiklah, selanjutnya adalah faktor lain yang mempengaruhi minat berwirausaha. Yang pertama itu adalah pendapatan, lingkungan, peluang, ingin memperoleh laba atau rugi, dan hobi. Seorang wirausaha harus memiliki mindset. Mindset berwirausaha adalah cara pikir wirausaha yang mempengaruhi sikap dan perilakunya dalam mencapai tujuan hidupnya, khususnya dalam menjalankan usahanya. Kewirausahaan merupakan pola pikir yang terbentuk sejak usia dini. Beberapa ciri-ciri mindset berwirausaha diantaranya yaitu memiliki kemampuan kepemimpinan, menjadi penjual yang handal, memiliki cara pandang yang berbeda, berani mengambil risiko, memiliki ketahanan dan daya juang, inovatif dan kreatif, fokus pada tujuan, mampu mengambil keputusan, dan memiliki keterampilan komunikasi yang efektif. Baiklah, sekian materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.